pemulihan terjadi. Mujizat terjadi. Kemenangan terjadi. Saat datang Dia. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Om Bus. Pagi. Sebelum kita memulai renungan kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk boleh mengumpulkan kami semua di sini Tuhan untuk beribadah di pagi hari ini. Kiranya Engkau boleh berkati kami dalam renungan di pagi hari ini Tuhan, agar kami boleh menyampaikan, terlebih untuk pelayan firman yang akan menyampaikan firman pada gerakan pemuda pagi hari ini. Kiranya Om Ompus boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyampaikan firman kepada kami. Berkati juga pelayan-pelayan yang mendukung selama renungan ini agar semuanya boleh berjalan dengan baik.
sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah ya, shalom rekan-rekan pemuda, terima kasih untuk hadir di pagi hari ini ya, sangat pagi sekali. Semoga masih semangat dan masih bangun ya, sadar ya, untuk ibadah pagi hari ini. Eee eee, mungkin kalau sudah hadir, kami menyambut dengan sukacita, untuk tuan rumah yang hadir di pagi hari ini. Eee, untuk peraturan selama ibadah seperti biasa, berpakaian yang rapi dan sopan, untuk persembahan, bisa diantarkan ke gereja melalui amplop, dan jangan lupa di-mute selama ibadah atau menaikkan pujian, tapi tetap memuji Tuhan dengan kondisi, di-mute ya. Tuh, sebelumnya aku kasih waktu 5 menit untuk rekan-rekan yang hadir, bisa isi absen dulu, 5 menit ya. Buat yang nggak bisa scan QR code-nya, bisa ada di chat absennya. 2 menit lagi ya. Oke, udah ya semuanya. Untuk memulai ibadah kita, aku persilahkan untuk teman-teman yang, baru saja hadir atau saat duduk pribadi sejenak. Oke, untuk, memulai ibadah kita pada hari ini, supaya lebih semangat kita, nyanyikan Mas Gerakan Pemuda. Jadi demi percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya pada gereja
Untuk mengawali pujian kita di ibadah pagi hari ini, kita akan menyanyi dari PKJ 168, era baitnya yang pertama. Pada pagi ini yang cerah, aku datang padamu. Ku nyanyikan lagu yang merdu atas karya agungmu. Ajaib kuasa-Mu yang tiada bandingnya. Langit bumi karya tangan dan seluruh isinya. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa terima kasih untuk boleh mengumpulkan kami Tuhan, Gerakan Pemuda GPB Petra Bogor secara virtual di pagi hari ini untuk melaksanakan renungan pagi. Kiranya Engkau boleh berkati dan pikiran kami, agar kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, dan kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terlebih untuk firman yang disampaikan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk nats pembimbing kita di pagi hari ini terambil dari ayatnya yang ke-26. Teman-teman boleh buka dari Yohanes 14 ayat 26. Aku bacakan untuk rekan-rekan sekalian. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Untuk menyambut firman Tuhan di pagi hari ini, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 237, baitnya yang pertama. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah, lewat gurun dunia. Yang letih lesu mendengar panggilan-Mu, hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera. Kepada Om Ombus dipersilahkan untuk membawakan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mohon pimpinan dari Roh Kudus. Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami sudah dibangunkan untuk mengucap syukur dan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mohon bimbingan dari
Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti apa yang kami baca firman-Mu dan juga kami melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Pembimbing hamba dalam memberitakan firman ini agar apa yang hamba pikirkan dan apa yang hamba katakan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat Shalom. Selamat pagi. Shalom. Pada hari ini kita akan membacakan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus atau perasaan. Pemberitaan firman itu akan kita baca dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan 30. Yang akan saya bacakan bagi kita semua. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, rekan-rekan pemuda semua, sesuai dengan temanya hari ini, yaitu Roh Kudus atau perasaan. Apa yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada kita, yaitu bagaimana hidup dan juga disarankan hidup untuk selalu di dalam Roh. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah Roh itu adalah
pribadi ketiga. Sebagaimana kita tahu, anak, putra, dan roh kudus. Ini yang dasarnya ya. Jadi setelah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, kemudian turun kita tahu menjadi Tuhan Yesus, dan setelah Tuhan Yesus bangkit, maka dia meninggalkan rohnya ke dunia ini. Jadi apa yang dimaksud dengan roh, itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Karena tanpa Yesus datang, maka tidak ada bagi kita sebuah roh. Seperti kita tahu semua manusia pergi dan meninggalkan rohnya. Memisahkan rohnya dari badannya. Demikian pula Tuhan Yesus sudah memisahkan badannya dengan rohnya. Sehingga roh yang dimaksud ini adalah roh yang kita tahu sebagai rohnya Tuhan Yesus. Dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dengan pemuda di sini, kita juga jangan pengertiannya adalah bagaimana roh itu lebih menang dibandingkan dengan keinginan daging kita sendiri. Seperti itu. Hal yang paling utama dari pemberitaan oleh Paulus ini, bahwa itu yang ada di Matius 26, yaitu kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Cuma dicontohkan di sinilah hal berdoa. Bahwa berdoa kita nggak tahu bagaimana caranya, tapi roh itu bisa menuntun. Itu yang dicontohkan oleh Paulus. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal, misalnya kita dalam hal memulai pekerjaan, memulai sebuah pelajaran mata kuliah, bab chapter baru dalam pelajaran kita setiap hari. Nah, ini kita tidak tahu kita mau mulai dari mana atau mengerti apa yang kita baca. Seperti hal itu. Roh itu yang membantu kita. Dalam kehidupan kita terkait dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Yang kemudahnya adalah roh itu yang menuntun kita sampai sama kita semua bangun pada pagi hari ini. Kita berhasil bangun. Itu sebuah prestasi ya, dari pengertian bahwa kita mengikuti apa yang diinginkan oleh roh. Ini cukup pagi ya, 5.30 kita mulai. Ini sebuah mungkin lebih pagi dari semua ibadah yang biasanya ya. Intinya kita lebih mengikuti apa yang roh inginkan. Kita sama-sama kita berkorban untuk bangun pagi, untuk mencari Tuhan pagi-pagi. Itu sebuah ketaatan di dalam roh. Hal yang kedua yang ingin disampaikan oleh Paulus adalah pengharapan. Sebagaimana halnya tadi disebutkan dalam ayat 24, saya bacakan kembali. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Nah, kaitannya dengan kehidupan kita di dalam pengharapan sejati ini adalah bahwa di dalam setiap hal banyak, kalau kita tidak punya pengharapan, kita tidak punya dasar iman, kita tidak punya pegangan, sehingga bagi mereka yang belum mengenal hal ini, kita bersyukur ya, kita di dalam Tuhan Yesus, kita mengenal ada pengharapan. Bagi mereka yang tidak, yang belum mengerti, yang di luar kehidupan kita, itu mereka tidak ada konsep itu. Jadi pengharapan itu adalah sesuatu yang kita harapkan pas kita tidak tahu, tapi kita harapkan pasti terjadi. Contohnya adalah pengharapan itu yang kita bisa lihat adalah setelah kita hidup oleh roh, misalnya dalam hal belajar, kita sukses nih mengikuti apa yang Tuhan mau, yaitu dengan kita tekun belajar sebelum ujian. Jadi kita memilih untuk sukses untuk bisa belajar. Setelah kita belajar, kemudian kita akan melakukan ujian tes.
Pada saat tes itu kita juga dipimpin oleh Roh untuk bisa mengerjakan apa yang semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Apa itu pengharapan? Yaitu pada saat hasilnya itu serahkan kepada Tuhan. Porsi kita adalah untuk itu taat, untuk belajar. Kemudian hasilnya itu serahkan pada Tuhan. Nah itu kita kan tidak tahu. Hasil kita adalah bagus sekali, dapat A plus, atau cuma bagaimana. Tapi itu soal pengharapan. Apa dasar dari pengharapan adalah bahwa Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Jadi apapun itu, jangan kita lihat bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita kalau kita misalnya belum bagus atau bagaimana. Intinya, kalaupun itu bagus, ingat juga itu dari Tuhan. Karena Tuhan itu selalu melakukan apa yang baik menurut Tuhan dan waktunya Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini adalah sebuah latihan iman. Iman untuk kita bisa mengerti bagaimana kita berharap kepada Tuhan dan artinya kita hidup bersama dengan Tuhan. Salah satunya adalah hidup dalam roh tadi. Hidup di dalam roh tadi adalah banyak hal kita bisa lihat, ya konsep konkretnya tadi kita bangun pagi ini, juga di dalam belajar, juga dari dalam hal-hal lain. Misalnya kita menentukan kita mau bekerja apa, atau kita hari ini mau belajar dari mana. Hal seperti itu akan diberikan oleh Roh. Apapun yang kita kerjakan, pasti di dalam ada dua sisi, melakukannya atau tidak melakukannya. Mana sisi yang baik? Tidak melakukannya itu dalam pengertian tidak melakukan hal yang jahat misalnya, itu dipimpin oleh Roh. Atau melakukan hal-hal yang baik, itu dipimpin oleh Roh. Kadang-kadang kita untuk bisa menentukan hal itu, kita kadang-kadang bingung. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Tuhan? Apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan? Nah, itu untuk supaya kita bisa mengerti sebagaimana hal yang tadi kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, demikianlah pula kita harus selalu berdoa di dalam kita mengambil setiap keputusan, sehingga Tuhan akan memberikan pengarahan Roh-Nya Kudus mana yang kita ambil. Tapi pada saat kita sudah mengerti ini di dalam firman ini, misal bangun pagi itu yang memang Tuhan mau, ya kita lakukan gitu. Once kita nggak bisa melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu kita belum berhasil untuk melakukan ketaatan itu. Namun jangan pernah putus harapan di dalam kehidupan setiap hari. Sekali-sekali pun tidak ada boleh yang putus harapan. Misalnya kadang-kadang kita selalu mendapatkan nilai bagus, terus toto kita mendapatkan nilai, satu saat kita pernah mendapatkan nilai tidak bagus. Bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita, pada kita sudah belajar luar biasa, juga tidak hilang harapan atau hilang semangat. Tidak ada seperti itu. Di dalam kehidupan konteks yang muda setiap hari, kita tidak boleh putus harapan. Selalu ingat bahwa Tuhan selalu memberkati kita setiap hari. Dan minta apa yang kita perlu kepada Tuhan. Jangan sungkan kepada Tuhan untuk meminta apapun itu di dalam konteks pengharapan. Jadi apapun yang kita harapkan, mintalah itu di dalam doa kepada Tuhan. Dan setelah itu, upayakan selalu untuk hidup taat sesuai dengan kehendak Roh. Karena ingat, Roh itu adalah Rohnya Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang keinginan daging kita lebih besar untuk melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita lupa bahwa keinginan daging itu mudah sekali ya untuk diikuti oleh kita. Contohnya kita tetap tidur atau untuk kita bangun pagi hari untuk ikut ibadah hari ini. Itu yang mudahnya ya, seperti itu. Untuk menahan keinginan untuk bangun atau tetap tidur itu untuk tetap bangun susah gitu. Lebih enak tidur kan pagi-pagi gini. Itu satu contohnya seperti itu. Jadi
Itulah yang kita harapkan dari keinginan untuk kehidupan dipimpin oleh Roh, dan kira-kiranya kita bisa membedakan antara keinginan Roh atau keinginan kita sendiri. Jangan kita bersandarkan kepada pengertianmu sendiri. Itu di dalam firman Tuhan sudah pernah kita dengar kan. Nah, itulah makanya setiap saat kalau kita ingin dipimpin oleh Roh, at any time kita berdoa kepada Tuhan. Dan untuk berdoa kepada Tuhan tidak selalu konteksnya kita harus atau melipat tangan. Itu betul, itu lakukan itu setiap pagi. Tapi pada saat-saat kritis, misalnya kita mau interview, di dalam hati langsung berdoa, tutup mata, berdoa minta pimpinan Roh. Hal itu sudah masuk dalam berdoa. Jadi setiap saat kita jangan kaku dengan bagaimana harus kita menghadap kepada Tuhan. Tuhan itu dekat. Tuhan itu sebatas doa. Jadi sebagaimana kita berdoa, sedemikian pula kita intim dengan Tuhan. Nah, makanya dengan kita lebih intim dan kita lebih mengenal seseorang, kita bisa lebih mengenal pribadi dia. Teman dekat, kita bisa tahu karakter dia. Demikian pula kalau kita sering berdoa, kita akhirnya lama-lama bisa lebih mengenal karakternya Tuhan. Itu bagaimana caranya kita mengenal? Secara tidak langsung atau tidak langsung, itu kita ada tertanam di dalam kehidupan kita sendiri. Sehingga apapun keputusan yang kita ambil, Tuhan sudah hadir di dalam hati kita. Pada dasarnya, semua yang lahir baru, itu sudah dapat Roh Kudus dalam hatinya. Tinggal bagaimana kita taat untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Roh. Seperti itu. Jadi rekan-rekan pemuda, kiranya jangan kita putus harapan dan selalu ikut dengan apa yang dikatakan oleh Roh. Demikian renungan pagi hari ini kiranya bisa membantu kita untuk sama-sama memahami, baik rekan-rekan pemuda maupun saya, untuk selalu kita setiap saat mengikuti semua tantangan hidup apapun itu dengan pimpinan Roh, dan jangan sekali-sekali pun kita putus harapan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih untuk Om Umus untuk firman-Nya di pagi hari ini. Jadi kita diingatkan kembali bagaimana hidup di dalam Roh. Salah satunya bentuk ketaatannya adalah dengan kita hadir di pagi hari ini, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Itu adalah salah satu kita dipimpin oleh Roh. Terus tadi jangan lupa juga untuk berpengharapan, karena Roh juga turut berdoa untuk kita. Jadi dan Tuhan hanya sebatas doa. Jadi kita bisa meraih Tuhan itu kapanpun dan dimanapun. Jadi semoga firman yang sudah disampaikan bisa menetap di dalam hati rekan-rekan sekalian dan tuntunan dalam hidup kita sehari-hari. Selanjutnya untuk merespon firman Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 237, baitnya yang kedua. Kau
rekan-rekan pemuda sekalian, mari kita satu di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami bisa mengerti dan khususnya melakukan apa yang sudah kami terima. Mohon kiranya Tuhan memberkati setiap rekan-rekan pemuda, apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi segala tantangan hidupnya. Mohon kiranya Tuhan bantu. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam studi, pekerjaan, maupun di dalam pertemanan hidup. Kiranya Tuhan memberkati. Berikan yang terbaik, yang takut akan Tuhan sehingga diberkati oleh Tuhan. Bapa yang kasih, Allah yang kuasa, pencipta langit dan bumi, berkati juga semua pengurus GP, agar apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Tuhan berkati semua kehidupan mereka, dan juga tolong Tuhan agar apa yang sudah dirancangkan dalam program-program GP semuanya bisa direalisasikan dengan baik. Bapa, di dalam pagi hari ini kami khusus mendoakan bagi Yurika Emeralda di dalam kesehatan keluarganya. Engkau berkati supaya selalu diberkati kesehatannya. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Berikan mereka kekuatan-Mu dan pertolongan Tuhan. Halau dari segala hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan mereka. Dan sekiranya berkati kakak dari Yurika Emeralda, yaitu Rinda Margareta, yang akhir bulan ini akan diteguhkan sebagai pendeta di Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati kakak dari Yurika Emeralda ini agar tugasnya yang diberikan kepadanya menjadi sebuah berkat bagi keluarga ini, khususnya bagi Rinda Margareta. Dan Tuhan berkati semua acaranya dan supaya jalan dengan baik. Bapa yang kasih, kami berdoa untuk Elvan Augustimon Koan dalam persiapannya pernikahannya. Tuhan berkati semua acara itu dari awal sampai akhir. Berkati semua persiapannya, cukupkan semua kebutuhannya semua ya Tuhan. Berkati pasangan hidup ini agar diberkati oleh Tuhan, takut akan Tuhan, dan juga berkati semua anak cucunya nanti Kau berkati ya Bapak. Bagi kakaknya Reynaldo yang pekerjaannya di dalam rumah tangganya, yang Kau berkati rumah tangga dan pekerjaannya, apa yang diperlukan cukupkan dengan berlimpah ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini. Dan untuk kesehatan dari Oma Koan dan juga orang tua dari Bapak Louis Koan dan Ibu Elizabeth Koan, Kau berkati ya Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna, pimpinan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kiranya Kau memberkati Oma Koan sehingga sukacita selalu bersama semua anak-anak dan cucunya, dan juga untuk keluarga besar dari keluarga besar Koan. Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, kami berdoa juga untuk Dina Putri Dermawan Tarihoran, untuk kesehatan dari kedua orang tuanya, khususnya buat mamanya, agar dipulihkan kesehatannya. Kau berkati, berikan kesembuhan ya Bapa. Kiranya Tuhan menjamah sakit penyakit dari Ibu Dina Putri Dermawan Tarihoran ini. Berikan kelancaran dan kemudahan pada kuliahnya di semester 6 ini, agar apa yang dia kerjakan, apa yang sudah dia rintis belajar, semuanya bisa diujikan dengan baik dan mendapatkan nilai prestasi yang sempurna. Juga untuk di dalam pelayanannya setiap saat ya Tuhan, terutama di PLKPT, berkati agar menjadi teladan yang baik dan selalu tidak putus harapan untuk selalu melayani dengan sungguh-sungguh dan diberkati. Kami berdoa untuk Melianus Titus Kili-Kili agar diberikan
pasangan hidup yang takut akan Tuhan diberkati, menjadi penyokong, support yang baik bagi Melianus. Kiranya Tuhan memberkati, berikan yang terbaik bagi Melianus dalam pekerjaannya supaya selalu baik, dalam berprestasi di kantor, diberkati, dan karirnya selalu naik, tidak pernah turun, menjadi kepala bukan ekor, diberkati Tuhan. Juga untuk semua kesehatan, semua keluarganya, Engkau berkati ya Tuhan, ya Tuhan memberkati keluarga ini agar selalu sehat, jauhkan dari hal yang tidak baik, berkati mereka dalam kehidupannya sekeluarga ya Bapa. Kami berdoa untuk Geraldine Yulia Kristi, berikan pertolongan-Mu di dalam kuliahnya agar selalu lancar dan juga mendapatkan nilai yang baik, dan juga selalu ikut apa yang Tuhan inginkan melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga dia selalu berharap yang baik dan mendapatkan nilai yang sempurna. Bapa, berkati keluarganya agar selalu dilimpahi damai dan sejahtera, kasih karunia bagi keluarga ini, dan berkat melimpah bagi keluarga ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini. Kami berdoa untuk Kevin Peter Mervo bagi kesehatan orang tua dan pekerjaannya, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati semua pekerjaannya, agar apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati, dan juga mereka selalu sempurna di dalam kesehatannya. Dan juga untuk pendidikan dari Kevin dan Clifton, berkati mereka Tuhan, cukupkan segala sesuatunya, berkati apa yang mereka pelajari, supaya apa yang dipelajari mereka bisa dapatkan dan ujikan dengan baik dan dapat nilai yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk seluruh anggota Gerakan Pemuda yang berulang tahun sampai dengan tanggal 8 Mei 2021 hari ini. Berkati mereka di dalam pertambahan umurnya, agar mereka selalu bersyukur di dalam setiap saat. Kiranya Tuhan sudah menambahkan 1 tahun umur dan memberkati kehidupan mereka selanjutnya di tahun-tahun ke depan. Terima kasih ya Bapa, kami panjatkan doa ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya untuk kita akan memasuki waktu untuk memberikan persembahan, seperti kita sudah dengar di awal peribadahan tadi, tata cara pemberian persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop atau bisa dikoordinasikan dengan pengurus apabila rekan-rekan ingin memberikan persembahan untuk ibadah hari ini. Untuk mengantar persembahan yang akan kita berikan, kita akan memuji Tuhan dari Mazmur 66, baitnya yang keempat. Kini ku masuk rumah Tuhan untuk membayar nazarku atas janjiku waktu susah. Ku bersyukur, mari dengarlah sekalian yang takwa pada Allahmu, dilakukannya kebajikan, Ia kabulkan doaku. Kita akan mendoakan untuk persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk waktu yang boleh Engkau berikan Tuhan bagi kami untuk menyerahkan persembahan sebagian dari apa yang kami miliki di ibadah Gerakan Pemuda hari ini. Kiranya Engkau boleh berkati Tuhan, seberapapun yang terkumpul dari kami merupakan kerinduan kami. Kiranya boleh Engkau berkati, Engkau juga boleh berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, boleh menjadi berkat dan untuk perluasan kerajaan-Mu dan pelayanan-Mu Tuhan.
Engkau berkati juga mungkin, rekan-rekan yang menyerahkan langsung ke gereja atau, secara kolektif agar kami bisa mengelolanya dengan baik dan semuanya boleh, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ada warta GP boleh disampaikan oleh pengurus. Shalom, selamat pagi teman-teman. Ya, Iya, sekarang teman-teman. kita akan mendengar warta GP. Jadi teman-teman tetap semangat ya, jangan pada tidur dulu. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Columbus yang selaku pelayan firman pada ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan dan juga memberkati Pak Columbus dan keluarga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertugas. Dalam kantornya di sini ada Jessica Janet dan Martin Andrew dan juga pemusik. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati pelayanan rekan-rekan. Selanjutnya, terima kasih juga kepada tuan rumah di sini yang beberapa sudah hadir. Ada Dina Putri Dirmawan, Geraldine Yulia, Kevin Peter Marvel, Yurika Emeralda, dan mungkin teman-teman yang lainnya sedang berhalangan. Terima kasih atas ketersediaannya. Jangan kapok ya kalau di ibadah pagi lagi. Selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk rekan-rekan yang berulang tahun pada pekan di akhir pekan ini. Ada Ben Elia Huta Barat, Maria Bunga, Angelika Laveda Zangga, Daniel Pelupesi, Urania Melati, Kaya Marta Maria, Veronica Vanilia, dan juga Yosua Setiawan. Selanjutnya untuk absensi, untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini, jangan lupa ya isi absensinya di scan kode QR-nya di sini. Lalu diingatkan kembali untuk tata cara persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop dan juga diberikan ke kantor gereja antara hari Selasa sampai Sabtu. Jadi untuk rekan-rekan yang mau memberikan persembahan, boleh juga ya ke pengurus. Selanjutnya untuk info ibadah rutin lagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021 via Zoom ataupun juga di YouTube. Jangan lupa kehadirannya ya teman-teman. Ya, jadi sekian untuk warta GP-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk ibadah hari ini kiri renungan kita, sebelum kita menerima berkat, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 544, ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersama
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai untuk pagi hari ini. Aku persilahkan untuk teman-teman mengambil saat teduh pribadi. Saat teduh selesai, kita akan memasuki sesi foto bersama. Jadi untuk pelayan firman boleh stay sebentar, kita akan ambil foto bersama. Teman-teman boleh nyalakan kameranya, memperlihatkan muka-muka baru bangunnya, mungkin jangan malu-malu. Ya, on cam yuk. Masih ada beberapa yang belum, mungkin Ute, Kak Popi, Janet, Aldo, boleh on cam. Oke, kita akan ambil foto yang pertama. Boleh dipasang posenya atau senyum. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan dan Tuhan Firman yang boleh menyampaikan firman pada pagi hari ini. Semoga boleh menjadi berkat untuk di renungan pagi hari ini. Dan jangan lupa datang di ibadah selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati.